ketemu lagi sama saya Lucky Hakim pada hari ini untuk ngikutin kegiatan saya yang beda dari yang lainnya. Biasanya kan saya cuma mainin binatang di rumah, tapi kali ini saya akan mainin binatang dan ditonton banyak orang. Saya ini lagi siap-siap. Nanti rencananya saya mau berenang sama dia, mau ada show edukasi tentang biota di air tawar. Saya ngos-ngosan berat karena ini ularnya berat banget, beratnya 60 kilo lebih. Ular sanca kembang asli Indonesia. Kebetulan ini lagi mau ganti kulit, jadi nanti bisa kasih tahu juga bahwa ular tuh kalau ganti kulit tuh saking ular kulitnya bisa dipakai buat bikin dompet atau apa, enggak, tapi kulitnya seperti kulit ari. Panjangnya hampir 7 meter, 6,5 meter. Ini anaconda. Dari Amerika. Jadi ini ular terbesar di Amerika, ini ular terbesar di Asia. Panjangnya berapa meter ya, Mas? Ini panjangnya ini masih kecil, masih anak ini panjangnya cuma 2,5 meter, hampir 3 meter. Jadi tapi dia jenis yang terbesar ya, cuma sekarang masih belum besar aja. Kenapa? Ya kan akuarium. Ini kurang lebih panjangnya 2,4 meter nih. Ini anaconda, ini anaconda hijau ya Mas ya. Ini anaconda hijau adanya di Amerika Selatan. Yang film-film anaconda yang cancer itu pun juga belum ada buktinya. Tapi ini dinobatkan sebagai ular terberat. Bukan terpanjang, kalau di air itu bisa menopang berat badannya. Nah ini ada namanya Mas. Namanya anaconda. Jadi cara jinakin ular sebenarnya kita harus pegangnya hampir setiap hari. Ada waktu untuk pegang dia, dan nanti dia kalau ada jinak belum tentu bisa jinak lagi minggu depan. Nah terus dia kencing tuh. Kayak membuat orang Udah nyemplung tadi, airnya dingin. Nyemplung airnya dingin dan seneng karena ularnya juga pada seneng. Karena ular tuh suka berenang. Dia tuh setiap berenang itu dia bisa kontraksi semua ototnya tanpa ada beban. Karena kalau misalnya di darat dia berkontraksi ada gravitasi. Tapi kalau di air itu nggak ada tekanan-tekanan yang membuat dia jadi pegel atau apa gitu kan. Kayak kita kalau berenang kan nyaman banget. Nah ular itu seperti itu. Sekaligus tadi sambil ngobrol-ngobrol sama audiensnya juga, ada beberapa anak kecil juga. Menurut saya tepat kalau misalnya kita bisa sharing tentang ekosistem. Ini kan dunia air tawar, cenderung ikan. Tapi kalau kita bicara dunia air tawar ya di air tawar itu juga ada danau, ada lembah, ada sungainya, genangan air, itu bagian daripada dunia air tawar. Dan ular piton dan anaconda itu adalah bagian daripada itu, bagian daripada ekosistem. Iya, ini pengalaman pertama saya berenang sama ular saya yang besar, nyai kembang itu ukurannya 6 meter, di akuarium yang besar seperti ini. Kalau di rumah kan mungkin cuma main di kamar aja atau apa gitu. Tapi ini memang dia berenang dan saya juga harus hati-hati. Karena ular itu walaupun jinak, kita nggak pernah tahu kalau dia tiba-tiba menyerang atau membelit. Kan dia nggak pernah bikin perjanjian sama kita bahwa dia nggak akan gigit, kan nggak pernah bikin perjanjian seperti itu. Jadi bisa aja suatu hari dia ngelibet. Itu sebabnya perlu kewaspadaan setiap kita main ular. Kendalanya adalah ini kan dalamnya 4 meter dari sini. Kalau pemirsa lihat dari sini nih ke dalam itu 4 meter. Nah sementara ularnya beratnya 60 kilo kurang ya, 50 kilo lebih. 60 kilo itu resikonya ketika kita bawa dari atas, dia bisa jatuh niban kalau pakai tupperware, kalau pakai kotaknya tadi. Kalau 60 kilo takutnya niban kan, makanya nurunnya pelan-pelan. Setiap kita main ular, kalau ular sudah besar harus ada orang lain yang mengerti dan berani sama ular. Jadi jangan cuma ditemenin sama orang yang takut. Jadi kalau nanti kita dilibet, dia cuma bantu teriak doang. Tapi kita perlu bantu untuk dibuka lilitannya. Karena kadang-kadang ular tidak bermaksud membunuh, tapi ketika melilit di leher, itu membuat aliran darah kita dari jantung nggak lancar ke kepala, maka kita bisa pingsan. Ketika kita pingsan, posisi kita jatuh, ular itu seperti kayak digebuk, ular itu makin kencang lagi. Dan bukan 1 atau 2 kali, banyak sekali orang-orang yang mati terlilit ular peliharaannya sendiri gitu. Itu yang harus diperhatikan bahwa piara ular, kalau ular berbisa orang sudah pada khawatir kan, takut megangnya hati-hati. Tapi kalau ular tidak berbisa, mereka lebih menyepelekan dan itu yang harus kita waspadai.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.